Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapsari Asmana Novidiani. Saya dari kelas 12 IPA Unggulan 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif. Untuk soal nomor 1, jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min buka kurung A plus 6 tutup kurung X plus 32C sama dengan 0 dan B kuadrat sama dengan 2A plus 4, maka nilai dari 2C kuadrat min C adalah... Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soal, kita harus tahu dulu nih, konsep dari persamaan kuadrat itu seperti apa. Bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tanda plus atau minus ini bisa tergantung dari soalnya. Dari soal tadi, kita tahu persamaan kuadrat itu X kuadrat min buka kurung A plus 6 tutup kurung X plus 32C sama dengan 0. Di sini X kuadrat ini sebagai AX, min dalam kurung A plus 6X ini sebagai BX, dan plus 32C ini sebagai C. Nah, karena kita udah tahu mana yang A, mana yang B, dan mana yang C, nanti kita tinggal masukin aja ke rumus yang X1 plus X2 sama dengan min B per A, sama X1 kali X2 sama dengan C per A. Setelah masukin nilai AX, BX, dan C ke rumus yang tadi, kita dapat persamaan yang pertama itu A plus B sama dengan A plus 6. Ini diperoleh B-nya sama dengan 6. Setelah kita dapat nilai B-nya sama dengan 6, tinggal disubstitusikan aja ke persamaan yang B kuadrat sama dengan 2A plus 4 yang diketahui tadi di soal, untuk mencari nilai A-nya. Nah, setelah itu kita tahu nih, nilai A-nya itu 16 dan nilai B-nya 6. Karena kita udah dapat nilai A dan nilai B, tinggal disubstitusikan aja ke persamaan yang selanjutnya, yaitu A kali B sama dengan 32C untuk mencari nilai C-nya. Setelah kita dapat nilai C-nya, tinggal dimasukin aja ke pertanyaan yang tadi ditanyakan di soal, yaitu nilai dari 2C kuadrat min C itu berapa. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 min 3, jadi 18 dikurang 3 hasilnya 15. Nah, jadi nilai dari 2C kuadrat min C itu adalah 15. Selanjutnya di soal nomor 2, diketahui B1, B2, B3 adalah suatu barisan bilangan. Jika B1 sama dengan min 4 dan B2 sama dengan 2, serta Bn plus 2 sama dengan 2, Bn plus 1 min Bn, dengan N-nya ini adalah bilangan asli, maka nilai dari B4 min B3 adalah... Dari soal diketahui N sama dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli itu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0. Nama lain dari bilangan ini itu bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif. Contohnya kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya dari soal diketahui B1 sama dengan min 4 dan B2-nya sama dengan 2. Setelah itu kita masukin nilai N sama dengan 1 ke rumus yang tadi diketahui di soal, yang Bn plus 2 sama dengan 2 Bn plus 1 min Bn, untuk mencari nilai dari B3-nya. Setelah itu kita dapat nih nilai B3-nya itu 8. Tahap selanjutnya kita masukin N sama dengan 2. Ini masih sama ya, masukin ke rumus yang tadi, yang Bn plus 2 sama dengan 2 Bn plus 1 min Bn. Tapi N ini kita masukin angka 2. Kenapa? Karena kita mau cari nilai B4-nya. Nah, setelah itu kita dapat nih nilai B4-nya itu 14. Nah, tadi di soal itu kan yang ditanya nilai B4 min B3. Kita tinggal masukin aja, B4-nya kan 14. B3-nya tadi kita dapat 8, jadi 14 dikurang 8 sama dengan 6. Selanjutnya, nomor 3, diketahui 3 pangkat 2040 ditambah 9 pangkat 1020 sama dengan P dikali Q pangkat R. Nilai P tambah Q min R adalah... Jadi di soal ini yang ditanya adalah berapa nilai P tambah Q min R. Untuk mengerjakan soal perpangkatan, sebelumnya kita itu harus tahu dan paham dulu nih, apa aja sifat dari eksponen perpangkatan itu sendiri. Dari soal ini, sifat eksponen perpangkatan yang kita pakai itu di sifat yang ketiga, yaitu buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Karena di soal itu 3 pangkat 2040 ditambah 9 pangkat 1020. Keduanya ini angkanya kan berbeda, yang satu 3, yang satu 9, dan pangkat mereka pun beda. Nah, mereka ini nggak bisa langsung dioperasikan kalau berbeda gini. Gimana caranya supaya mereka itu angkanya bisa sama-sama 3? Jadi 9-nya ini disederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Nah, jadikan bentuknya ini sama seperti sifat eksponen yang ketiga. Nah,
Nah, setelah angkanya udah sama-sama 3, ini bisa langsung dioperasikan jadi 3 pangkat 2040 ditambah dalam kurung 3 pangkat 2 pangkat 1020. Nah, 3 yang aku garisin ini dalam sifat eksponen ini sebagai A dan pangkat 2-nya ini sebagai M dan pangkat 1020 ini sebagai N. Setelah itu hasilnya jadi 3 pangkat 2040 ditambah 3 pangkat 2040 sama dengan P dikali Q pangkat R. Nah, karena bentuk yang diminta ini P kali Q pangkat R, maka kita ubah jadi 2 dikali 3 pangkat 2040. 2 dikali 3 pangkat 2040 ini, kalau dijabarin, bentuknya akan sama seperti 3 pangkat 2040 ditambah 3 pangkat 2040. Nah, dari bentuk yang baru tadi, yang 2 dikali 3 pangkat 2040 ini, diperoleh P-nya ini sama dengan 2, Q-nya sama dengan 3, dan R-nya sama dengan 2040. Karena di soal tadi yang ditanya nilai dari P tambah Q min R, nah jadi tinggal kita masukin aja. P-nya ini 2, Q-nya ini 3, dan R-nya ini sama dengan 2040. Jadi hasilnya dapat min 2035. Selanjutnya di soal nomor 4, berat rata-rata 8 orang adalah 55 kilo. Salah seorang diantaranya diganti oleh Angga, sehingga berat rata-ratanya menjadi 55,5 kilo. Jika berat Angga adalah 60 kilo, maka berat orang yang diganti adalah... Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu rumus dari rata-rata dan rumus dari rata-rata gabungan. Rumus rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data, sedangkan rumus rata-rata gabungan itu N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2. Ini N1 dan X1-nya ini tergantung sama soalnya, nanti akan seberapa banyak data yang diketahui dari soal. Lanjut ke pembahasan soal. Dari soal tadi diketahui jumlah siswanya ini ada 8 orang. Berat rata-rata awalnya ini 55 kilo dan berat rata-rata akhirnya ini 55,5 kilo. Setelah itu, kita hitung dulu berat total sebelum diganti oleh Angga. Berat total ini lambangnya sigma X1. Nah, sigma X1 ini tinggal kita kaliin aja. X1 rata-rata awal tadi dikali dengan N itu jumlah siswa. Jadi, 55 kilo dikali sama jumlah siswanya 8, jadinya 440. Selanjutnya, kita hitung berat total sigma X2 setelah diganti oleh Angga. Sigma X2 ini rumusnya X2 dikali N. X2-nya tadi kan diketahui 55,5 kilo. Nah, tinggal kita kali aja sama N-nya. N-nya kan tadi 8. Nah, sigma X2 dapat hasilnya 444. Yang ketiga, kita hitung berat total sigma X3 setelah dikurangi oleh beratnya Angga. Karena tadi di soal diketahui beratnya Angga itu 60 kilo, tinggal kita kurangin aja berat total yang setelah diganti tadi dikurang sama beratnya Angga. Jadi hasilnya 384. Selanjutnya, di tahap akhir kita hitung berat badan orang yang diganti. Itu kita tinggal kurangin aja berat badan sebelum diganti dikurang berat badan setelah diganti oleh Angga. Sigma X1-nya tadi kan udah ketemu hasilnya 440, tinggal dikurang sama sigma X3 384, jadi hasilnya 56. Nah, jadi dari cara ini kita nemu nih berat badan yang diganti itu adalah 56 kilo. Selanjutnya di soal nomor terakhir, pembuatan 180 kue nastar ukuran kecil memerlukan P kilo adonan. Untuk membuat 450 kue nastar dengan ukuran 2 kali kue nastar kecil, diperlukan adonan sebanyak titik-titik. Jadi yang ditanya ini berapa adonan yang diperlukan untuk membuat kue dengan ukuran 2 kali kue nastar yang kecil tadi. Untuk menjawab soal seperti ini, kita itu harus menggunakan rumus perbandingan. Perbandingan itu ada 2 jenis. Yang pertama perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih yang membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kalau perbandingan senilai itu jika variabel satunya, X1 dan X2 semakin besar, maka variabel 2-nya juga semakin besar. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu jika variabel satunya semakin besar, maka variabel 2-nya semakin kecil. Nah, karena di soal ini variabel satunya makin membesar dan variabel 2-nya semakin membesar, ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Jadi rumus yang kita gunakan itu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2.
Karena kita udah tahu ini jenis perbandingan senilai, tinggal kita masukin aja ke rumus yang tadi. Jadinya 180 dikali K per P sama dengan 450 dikali 2K per X. Kenapa 2K? Karena tadi katanya di soal, ini itu untuk membuat ukuran nastar yang 2 kali lebih besar daripada ukuran nastar yang kecil. Dan kenapa per X? Karena kita itu nggak tahu butuh berapa banyak nih adonan yang dibutuhin buat bikin nastar yang ukurannya itu 2 kali lebih besar daripada ukuran nastar yang kecil. Nah, karena kita nggak tahu, jadi kita misalin dulu dengan X. Selanjutnya, tinggal kita kali silang aja, jadi X dikali 180 dikali K sama dengan P dikali 450 dikali 2K. Nah, karena kita itu mau cari X-nya, jadi 180 dikali K-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan, tapi jadi pembagi, karena kan itu kali, jadi pindah ke kanan jadi bagi. Nah, terus 450-nya ini dicoret sama 180, hasilnya jadi 5 sama 1. 2K-nya ini bisa kita coret sama K, jadi sisa P doang kan. Nah, karena tadi masih sisa 5, dan ini ada P, jadi hasil X-nya itu 5P. Jadi, kita itu membutuhkan 5P kilo adonan untuk membuat nastar yang 2 kali lebih besar ukurannya dari nastar yang kecil tadi. Sekian untuk video kali ini, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.